Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi, kita akan bersama-sama ibadah persekutuan teruna di Jemaat Sulagar Semarangkayu. Untuk itu adik-adik, masih ingat protokol kesehatan, cuci tangan yang bersih, jangan lupa menggunakan masker, hindari kerumunan, dan tetap jaga jarak. Nah adik-adik, kita akan memulaikan ibadah persekutuan kita. Mari kita saat teduh sejenak. Adik-adik, kakak ajak berdiri. Kita menyanyi Gita Bakti 2 nomor bait yang pertama. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya. Kita nyanyikan. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya yang maha besar. Agung kuasanya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Adik-adik, mari kita satukan hati kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan terima kasih kepadamu Bapa di sorga. Terima kasih banyak Tuhan, karena berkat senantiasa Engkau telah menjaga kami sepanjang malam berlalu, sehingga pagi ini Tuhan kami hadir, kami dalam keadaan kesehatan kekuatan, itu semua Tuhan berkat kasih-Mu. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman, berkatilah kami semua yang di sini juga hamba-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita nyanyikan Gita Bakti nomor 22, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Adik-adik, kita siapkan hati kita. Saat ini pemberitaan firman oleh Kak Cecilia Serly. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan mendengarkan akan cerita firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih banyak ya Bapa dalam surga, pagi yang indah ini ya Tuhan, kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau berikan kami hikmat, anugerahkan kami Roh Kudus-Mu, sehingga baik kami yang akan menyampaikan akan firman Tuhan, bahkan adik-adik yang akan mendengarkan, biar Tuhan sama-sama penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami rindu mendengarkan akan firman-Mu. Amin. Adik-adik, kakak undang kita bangkit berdiri. Dan kita persiapkan pembacaan Alkitab kita yang terdapat dalam Yesaya pasal 50 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-6. Kakak ulangi. Yesaya pasal 50 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah berfirman kepadaku, lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu
Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Terpujilah Kristus, haleluya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema pada pagi hari ini berbunyi demikian. Pemimpin yang berintegritas. Yesaya 50 ayat 4-6 ditujukan kepada orang Yehuda yang hidup dalam pembuangan di Babel. Karena ketidaksetiaan bangsa Yehuda kepada Allah. Sehingga mereka hidup dalam kehancuran. Karena Allah mengasihi bangsa Yehuda, maka Allah mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan berita penyelamatan, pembebasan bagi umatnya, yaitu nubuat bahwa akan lahir Mesias atau akan datang hamba Tuhan yang mempunyai telinga dan lidah seorang murid. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah hamba Tuhan yang mempunyai telinga dan lidah seorang murid itu? Dia adalah Yesus. Yesus adalah seorang pemimpin, sekaligus seorang hamba. Karena Yesus mendengarkan perintah Bapanya dan menyampaikan kepada kita umatnya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya buat saya dan adik-adik sekalian, maukah kita meneladani Yesus untuk menjadi murid hamba Tuhan? Kalau kita mau, kita harus menjadi hamba Tuhan, ada syaratnya. Apa sih syaratnya? Tentunya kita harus hidup bergaul akrab dengan Allah. Dengan kita hidup bergaul akrab dengan Allah, berarti adik-adik harus melatih diri untuk terus-menerus hidup setia dan taat membaca firman Tuhan atau membaca Alkitab, rajin mengikuti ibadah-ibadah, dan tekun dalam doa. Maka lewat firman Tuhan yang sering kita baca dan kita dengarkan, kita akan dimampukan untuk menyampaikan maksud Tuhan dan kehendaknya lewat mulut atau lidah kita bagi orang lain atau sesama kita. Contoh adik-adik, ketika kita melihat ada teman-teman kita yang kurang aktif dalam persekutuan, kita mendekati dia, kita merangkul dia, kita mendengarkan keluh kesahnya, dan kita memberikan penguatan agar dia dapat kembali bersekutu bersama-sama dengan kita. Jangan sebaliknya, kita masa bodoh dan membiarkan teman kita semakin jauh dari persekutuan. Memang menjadi seorang hamba Tuhan atau murid Tuhan tidak mudah. Pasti banyak penolakan ketika kita mengajak teman-teman kita. Mungkin ada kata-kata yang kasar atau seperti penolakan-penolakan seperti begini. Ah, kamu itu sok tahu, kamu itu sok suci, kamu kok ngatur-ngatur, dan sebagainya. Apakah itu menjadi hambatan atau kendala bagi kita untuk melayani Tuhan? Tentunya tidak. Tetapi teladanilah Yesus. Yesus juga mengalami penolakan.
dalam pelayanannya, apalagi kita. Tetapi Yesus tetap menyampaikan firman Allah dengan penuh kasih. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, teruslah menyampaikan kebenaran firman lewat tingkah laku kita, dengan tutur kata kita yang memberi dorongan, semangat, atau memberkati orang lain. Bukan sebaliknya, mulut atau lidah kita gunakan untuk omongin orang, mengomongi keburukan teman kita, bicara kasar kepada orang tua, kepada guru, atau pelayan kita. Karena kata-kata kasar yang keluar dari mulut kita akan membuat orang tua, guru, teman kita, atau orang lain akan merasa sakit hati. Tetapi pakailah mulut kita, pakailah lidah kita untuk memberkati, untuk menguatkan, untuk membangun semangat orang lain. Yakin dan percayalah, Allah akan senang dan akan semakin memberkati kita, dan kita akan menjadi berkat juga bagi orang lain di sekitar kita. Sebagai penutup, kakak mengajak kita membaca kitab Amsal 16 ayatnya yang ke-24. Kakak bacakan buat kita. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Adik-adik, kita meresponi firman Tuhan kita dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 422. Yesus berpesan. Baitnya yang pertama. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Baiklah adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih banyak ya Bapa dalam surga, kalau pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan akan cerita firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi biarlah firman Tuhan ini boleh tetap tinggal di dalam hati kami, dan kami boleh berlakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa dalam surga, terima kasih banyak ya Bapa. Kami berdoa buat adik-adik sekalian yang pada saat ini mengikuti ibadah dengan setia dan sabar. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati anak-anak kami, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan sukacita di dalam masa-masa COVID-19 ini ya Bapa. Bapa dalam surga, di dalam pelajaran mereka Tuhan senantiasa karuniakan kepintaran agar mereka dapat belajar dengan sungguh dan tekun, agar mereka boleh memperoleh hasil yang memuaskan pada waktu mereka mengikuti ujian nanti. Bapa dalam surga, berkati juga kedua orang tua mereka yang dengan setia, dengan sabar, menjaga, mendidik, dan mengarahkan mereka. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesabaran, memberkati kehidupan mereka dan usaha dan pekerjaan mereka. Bapa dalam surga, kami berdoa juga bagi kami pelayan dan pengurus. Biarlah Tuhan juga senantiasa memampukan kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, memberkati kehidupan keluarga kami masing-masing. Bapa dalam surga, kami berdoa juga buat para teknisi, pengirim puji-pujian. Engkau berkati adik-adik kekasih kami Sergio dan Asher,
Biarlah ya Tuhan mereka tetap setia dalam pelayanan mereka. Dan Engkau senantiasa memberkati proses editing nanti, biar boleh berjalan hanya seturut mau dan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami yang ada di pelosok, bahkan yang ada di pusat sekalipun. Biarlah ya Tuhan Engkau senantiasa memakai pemerintah kami agar mereka boleh lebih bijaksana di dalam memberikan kami jalan keluar di dalam menghadapi COVID-19 ini. Engkau memakai setiap para ahli, dokter, dan para medis lainnya agar mereka boleh menemukan solusi untuk memecahkan virus COVID-19 ini. Engkau berkati kehidupan mereka bersama-sama keluarga. Engkau berikan mereka kesehatan dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mendoakan buat gereja-gereja yang tersebar luas dimanapun berada. Terlebih khususnya ya Tuhan, kami mendoakan gereja kami GPIB Solo Gracia Marangkayu di tempat ini. Engkau berkati Bapak Pendeta, majelis jemaat yang ada, pegawai kantor, pegawai kostor, dan juga ya Tuhan, kami doakan buat panitia-panitia yang ada. Biarlah kami semua boleh bergandengan tangan, bersatu untuk memuji dan melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat kami. Bapa dalam surga, kami mendoakan buat pergumulan, pengharapan jemaat kami. Baik Bapak keluarga yang mencari lapangan pekerjaan, Tuhan senantiasa memberikan pekerjaan sesuai dengan talenta dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat kami yang mungkin pada saat ini ada dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan menjamah mereka, memberikan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan semata-mata. Terima kasih ya Bapa dalam surga, Engkau sempurnakan doa kami lewat doa Bapa kami yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 291. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, bait 1 dan 2. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Saatnya kita memberikan persembahan.
Adik-adik, kakak ajak berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Tetapi Tuhan, Engkau telah memperkenalkan firman begitu indah kepada kami. Berkatilah kami semua. Lewat ungkapan syukur Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini Tuhan, biarlah layak hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik tetap berdiri. Adik-adik, pakailah telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan gunakanlah mulut kita untuk menyampaikan kehendak Allah. Maka Allah akan memberkati kita dan kita akan menjadi berkat buat orang lain. Adik-adik, bangkit berdiri dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425. Kumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengorang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelap. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, puji dan syukur, limpah terima kasih di mana ibadah kami pada pagi hari ini boleh berjalan hanya seturut mau dan kehendak Tuhan. Kami yakin ya Tuhan, ibadah ini boleh tercipta bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi kami yakin dan percaya itu berkat kasih dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Dan Kak Prilly mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.